Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر الإخوة hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat mustami'in mustami'at syahidin musyahidan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, marilah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, diberikan dan dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga di subuh hari yang berkah ini kita bisa sama-sama berkumpul. Yang pertama tentu memenuhi panggilan azan, melakukan salat berjamaah bersama kaum muslimin, karena itulah perintah dari Nabi SAW bagi kaum laki-laki an tuqamas salah fi jama'atin. Kemudian yang kedua, kita berkumpul dengan tujuan hadir di dalam majalisul ilm, li talabil ilm. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam majlis ini keberadaan yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berikan kepada kita seluruh daripada keutamaan majlis yang disampaikan oleh Nabi di dalam banyak hadisnya. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-tayyibin at-tahirin, untuk seluruh para sahabatnya, wa ala sahabatihi al-kiramil ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral al-ikhwah ahibati fillah, fidhakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah, imamun min a'immatil muslimin. Kita masuk ke dalam Al-Kabiratut Tasi'ah wal Arba'un, dosa besar yang ke-49. Al-Kabiratu At-Tasi'ah wal Arba'un, Al-Khuruju bis-Sayfi wat-Takfiru bil-Kabair. Al-Khuruju bis-Sayfi wat-Takfiru bil-Kabair. Dosa besar yang ke-49 adalah Al-Khuruju bis-Sayfi, melakukan sebuah pemberontakan, keluar dengan senjata. Maksudnya memberontak, melakukan pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, penguasa yang sah. Wat-takfiru bil kabair, kemudian mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar atau dengan maksiat. Mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Sesuatu yang telah sama-sama kita ketahui, ma'asyiral ikhwah, bahwa salah satu daripada akidah dari akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah wal jamaah la yukaffirul muslimina, mereka tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena itulah keyakinan yang mesti selalu terhunjam dalam jiwa kita,
Tidak boleh seseorang yang sudah tetap keislamannya kemudian dikafirkan dengan dosa-dosa besar atau maksiat yang dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Annal muslimin la yukaffar bil kabair. Kaum muslimin tidak dikafirkan dengan dosa-dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini jelas nasnya, padahal dosa yang dilakukan adalah melakukan peperangan, tetapi Allah tidak mengeluarkan mereka dari musammal iman. Allah tetap mengatakan mereka orang-orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua kelompok orang-orang yang beriman berselisih melakukan peperangan, saling bunuh-bunuh, tapi dengan perbuatan yang dilakukan itu Allah tidak mengeluarkan mereka dari penamaan iman, menunjukkan mereka masih orang yang beriman. Padahal kita tahu al-qatlu adalah kabiratun min kabairiz dzunub. Membunuh adalah di antara dosa besar. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengeluarkan mereka dari musammal iman. Tetap dikatakan orang-orang yang beriman, akan tetapi naqisul iman. Mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratih. Mereka masih mukmin dengan aslul iman yang ada di dalam hatinya dan melakukan kefasikan karena dosa yang mereka lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang dari agama Islam. Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman yang keliru, dan pemahaman ini merupakan pemahaman dhallun mudillun, sesat dan menyesatkan ma'asyiral ikhwah, yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin, bahkan pemimpin kaum muslimin, karenanya mereka melakukan sebuah pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, terhadap penguasa yang sah. Dan ini bagian daripada kabiratun min kabairidz dzunub, dijadikan oleh Imam Az-Zahabi al-kabiratut tasi'ah wal arba'un, dosa besar yang ke-49. Jadi kaum muslimin mesti berakidah, akidah yang salah satu tertanam dengan kuat di dalam jiwa mereka, mereka tidak mudah mengkafirkan orang lain hanya karena melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maksiyah, ma'asi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak serta-merta karena perbuatan itu mereka langsung dikeluarkan dari iman, mereka langsung dikeluarkan dari Islam. Tidak. Mereka mukmin bi aslil iman, mereka masih disebut dengan mukmin dengan pondasi iman yang ada di dalam hatinya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa fasikun bi kabiratih, dan mereka menjadi orang fasik karena dosa besar yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak dikatakan orang-orang kafir. Mereka masih dikatakan mukminun naqisul iman, mukmin yang imannya kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu yang kita sebutkan tadi, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah masih menyebut mereka dengan musammal iman, menunjukkan mereka orang-orang yang mukmin akan tetapi naqisul iman. Kemudian begitu juga perbuatan al-khuruj bis-sayfi, begitu juga melakukan perbuatan pemberontakan ini. Ini juga bukan sifat orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat secara khusus, dan tentu nasihat itu berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW melakukan perbuatan al-khuruj ini, pemberontakan ini. Bahkan para ulama kita menyebutkan apa? Termasuk sesuatu yang menjadi wasilah kepada perbuatan ini. Termasuk sesuatu yang menjadi wasilah, yang akan menjadi jembatan kepada terciptanya perbuatan al-khuruj bis-sayf, melakukan sebuah pemberontakan. Nabi SAW telah menyebutkan di dalam beberapa hadis bagaimana pentingnya
kita atau rakyat taat kepada penguasa, taat kepada pemimpinnya. Nabi mengatakan, alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Hendaknya kalian selalu taat dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang berkuasa di tengah-tengah kalian itu seorang budak yang datang dari negeri Habasyah, kata Nabi SAW. Selagi yang diperintahkan merupakan sesuatu yang tidak melanggar aturan-aturan syariat, maka kita mesti taat kepada penguasa. Rakyat mesti taat kepada penguasa. Kecuali yang diperintahkan sesuatu yang menyelisihi syariat Islam, maka rakyat tidak boleh mentaati penguasanya, tetapi bukan berarti dia melakukan al-khuruju bis-sayfi. Dan itu sudah disebutkan juga oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menggambarkan akan muncul penguasa-penguasa, disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi. Tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Nabi, tidak mengambil sunnah dari sunnah Nabi, menyimpang ketentuannya dari agama Islam, menyimpang ketetapannya dari syariat Nabi SAW, melakukan berbagai macam kezaliman, melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, afala nunabidhuhum bisayfi ya Rasulullah? Tidakkah kita memeranginya dengan senjata ya Rasulullah? Nabi mengatakan, la, kata Nabi, tidak, kalian tidak boleh melakukan itu madama qama fikumus salah, selagi mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Masih muslim dengan berbagai macam kekurangannya, masih mukmin dengan berbagai macam kekurangannya, maka haram hukumnya melakukan haram hukumnya melakukan berontak terhadap penguasa yang telah sah berkuasa di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah rakyat. Disebut dengan al-khuruju bis-sayfi, melakukan perbuatan pemberontakan terhadap penguasa. Ini merupakan akidah yang mesti selalu diyakini oleh setiap muslim, dan hukumnya diharamkan melakukan perbuatan ini, bahkan dia merupakan kabiratun min kabairi adz-dzunub yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Pertama, Imam Az-Zahabi membawakan sebuah dalil yang ada di dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, keonaran atau yang semisal dengannya, kerusakan di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perbuatan al-khuruju bis-sayfi ini akan mengakibatkan kerusakan. Kita perhatikan ma'asyiral ikhwah, tempat-tempat yang melakukan perbuatan yang seperti ini akan terjadi tumpah darah dan sulit berhentinya. Bertahun-tahun tumpah darah terjadi, dan yang menjadi korban orang-orang yang terkadang tidak ada urusan, rakyat biasa, akibat perbuatan al-khuruju bis-sayfi, melakukan pemberontakan. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 36, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir, wahai kafir, maka telah kembali kepada salah satunya. Maksudnya apa? Kalau saudaranya tadi tidak seorang yang kafir,
perbuatan yang dilakukan oleh dirinya tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kekafiran, maka kafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Karena ini bukan sesuatu yang ringan, ini bukan sesuatu yang enteng, mengkafirkan kaum muslimin. Dan para ulama kita telah mengatakan, la nukaffiru ahlal kiblah, kita tidak boleh mengkafirkan orang yang masih salatnya menghadap kepada kiblat. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab akidah, ma'asyarul muslimin, aqidatu ahli sunnah, bahwa masalah pengkafiran ini bukan masalah yang mudah. Waqad warada fi sifatil khawarij atharun kathiratun wa ikhtalafa an-nasu fi takfirihim li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah aynama laqaitumuhu faqtuluhum. Kemudian beliau mengatakan, waqad warada fi sifatil khawarij, dan sungguh telah terdapat di dalam sifat ciri-ciri orang-orang khawarij yang disebutkan oleh Nabi atharun katsira, yaitu athar yang sangat banyak. Nabi menyebutkan, para sahabat yang datang setelahnya menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang-orang khawarij, sifat-sifat yang datang dari mereka yang notabene-nya mereka adalah orang yang mudah di dalam mengkafirkan kaum muslimin bil kabair. Wa ikhtalafa an-nasu fi takfirihim, sehingga manusia pun berselisih di dalam mengkafirkan mereka. Li'anna an-nabiyya, karena Nabi SAW berkata tentang mereka, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ainama laqaitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian berada maka bunuhlah mereka, kata Nabi SAW. Ini tentunya tidak kembali perlakuannya kepada setiap individu kaum muslimin, tapi kembali kepada sikap seorang penguasa. Apabila terjadi peperangan antara penguasa dengan mereka-mereka, maka rakyat mesti bersama penguasanya, mesti bersama pemimpinnya. Yujahidun khalfa ulati umurihim, mereka ikut melakukan jihad di belakang penguasa-penguasa mereka. Karena Nabi mengatakan, aynama laqaitumuhum faqtuluhum, karena salah satu sifat mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin dan mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan bisa jadi karena sebab itu terjadi peperangan, terjadi tumpah darah antara penguasa dengan mereka, maka rakyat mesti berjalan di belakang pemimpin, di belakang pemimpinnya. Yujahiduna ma'ahum, melakukan jihad bersama mereka, dan itu diperintahkan di dalam agama kita. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah aynama laqaytumuhum faqtuluhum. Wa qala fihim syarru qatla tahta adim as-sama' khairu qatla man qataluh. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, seburuk-buruk pembunuhan di bawah langit ini, kata Nabi SAW, dan seindah-indah pembunuhan itu orang-orang yang mati barang siapa yang terbunuh olehnya. Dan ini ma'asyal muslimin disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, di dalam perkataannya, bahwa mereka ini akan muncul. Dan Nabi mengatakan, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Fal khawariju mubtadi'ah mustahilluna ad-dima' wat takfir yukaffiruna Uthman wa Aliyan wa jama'ah min sadatis sahabah. Kemudian apa kata Imam Az-Zahabi? Orang-orang khawarij mubtadi'ah, melakukan perbuatan yang menyimpang, mustahilluna ad-dima', menghalalkan darah, wa takfir, dan mengkafirkan kaum muslimin,
bahkan yukaffiruna Uthman, mengkafirkan Uthman, wa Aliyan, dan Ali, wa jama'atun min sadatis sahabah, bahkan kebanyakan para sahabat mereka keluarkan dari Islam. Fitnah Khawarij terjadi di masa kepemimpinan Ali radhiyallahu an. Orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap Imam Ali, suami daripada Fatimah Az-Zahra, menantu Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, seorang sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, kemuliaan yang sangat luar biasa, yang dijamin masuk ke dalam surga. Aliyun fil jannah, kata Nabi, yang menjadi pemimpin ketika terjadi penaklukan Khaybar. Nabi mengatakan, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan berikan bendera besok, kata Nabi, penaklukan Khaybar, rajulan, kepada seorang laki-laki, yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, Nabi pun dan Allah pun cinta kepadanya. Nabi berikan kepada Ali radhiyallahu an. Di masa Ali terjadi fitnatul Khawarij. Orang-orang Khawarij melakukan pemberontakan kepada Ali. Kaffara Aliyan wa kaffara wa man ma'ah, mengkafirkan Ali dan mengkafirkan kaum muslimin yang membersamai Ali radhiyallahu an. Bahkan mereka mengkafirkan Uthman yang sebelumnya, wa jamaah min sadat sahabah, bahkan pembesar-pembesar para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini salah satu yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi. Wal khawariju mubtadi'a mustahilluna ad-dima' wat takfir. Mereka melakukan penyimpangan, pemahaman yang tidak dijumpai di masa Nabi. Bahkan di masa awailus sahaba, di awal-awal masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di masa Ali terjadi fitnah begitu besar. Ketika itu mereka tidak menerima perdamaian antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka keluar dari Ali. Para ulama mengatakan khurujuhum, keluarnya mereka ketika itu disebut dengan Khawarij. Summu bil khawariji, mereka disebut dengan Khawarij li khurujihim an Ali radhiyallahu an, karena mereka keluar dari ketaatan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Mereka tidak tunduk kepada keputusan Ali, menerima perdamaian ketika itu, kembali bersahabat, bersaudara, memimpin apa yang mesti dipimpin ketika itu. Namun sebagian orang tidak menerima ketika itu, dan mereka lah orang-orang al-Khawarij, summu bil Khawarij. Dan ini penyimpangan, ma'asyarul ikhwah. Bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari Islam, dikatakan menyimpang, dhallun mudillun. Laqad radiyallahu anhum, Allah sungguh telah ridha kepada para sahabat. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Itulah para sahabat. Lalu dikafirkan oleh mereka, iyadzan billah. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Itulah para sahabat, itulah Ali, itulah Uthman. Mereka masuk ke dalam agama Islam, wa hum min awail fi man dakhal fil Islam. Mereka masuk ke dalam agama Islam dan mereka orang-orang termasuk di awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Was-sabiqunal awwalun. Namun bersamaan dengan itu mereka kafirkan, menyimpang akidahnya, menyimpang pemahamannya. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini, ma'asyal muslimin, diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Walaupun mereka bukan Khawarij, akan tetapi ada akidah Khawarij
yang terkadang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, iyadzan billah, sehingga mudah di dalam pengkafiran, mengeluarkan seorang dari Islam, sedikit-sedikit ingin melakukan peperangan, pengangkatan senjata, pemberontakan. Ini penyimpangan ma'asyiral muslimin dari akidah yang benar dan dari manhaj yang benar. Kemudian bagaimana mungkin ma'asyiral ikhwan pengkafiran dilakukan oleh orang-orang Khawarij kepada sahabat-sahabat Nabi, di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahul husna. Imam Al-Lalaka'i mengatakan al-husna di dalam ayat itu adalah al-jannah, wa kullan wa'ada Allahul husna. Seluruh para sahabat dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. La yastawi minkum, kata Allah, tidak sama kedudukan kalian ini wahai para sahabat, tidak sama kemuliaan kalian ini wahai para sahabat. Karena salah satu daripada akidah ahli sunnah, di mana ahli sunnah meyakini kemuliaan para sahabat darakatun wa darajat, bertingkat-tingkat, laisa ala haddin sawa, bukan pada satu level, bukan pada satu tingkatan, tetapi jami'uhum lahum fadluhum, seluruh para sahabat memiliki keutamaan, tetapi keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Maka Allah mengatakan la yastawi minkum, kedudukan kalian itu tidak sama. Karena kalian ada yang berinfak, bersedekah, berjihad sebelum terjadi sulhul Hudaybiyah, dan ada di antara kalian yang melakukan itu semua setelah terjadi sulhul Hudaybiyah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kalian yang melakukan itu semua sebelum terjadi sulhul Hudaybiyah itu lebih tinggi kedudukannya dan lebih utama. Kemudian Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna, namun seluruh kalian itu Allah janjikan kebaikan. Imam Al-Lalaka'i mengatakan al-husna di dalam ayat itu adalah al-jannah. Bahkan Imam Ibn Hazm dengan tegas mengatakan seluruh para sahabat masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, jullus sahabah, kebanyakan para sahabat, sadatuhum, petinggi-petinggi para sahabat. Fal khawariju mubtadi'atun mustahilluna ad-dima' wa at-takfir yukaffiruna Uthman wa Aliyan wa jama'ah min sadatis sahabah. Ini salah satu akidah yang mesti dan wajib kita wanti-wantikan. Kita jauhkan diri kita dari akidah ini atau akidah yang berbaur dengan akidah ini, ma'asyiral muslimin. Akidah ahli sunnah terhadap pelaku dosa besar, ahli sunnah meyakini hum mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman, lakin naqisul iman, akan tetapi imannya kurang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang beriman itu ada dua. Ada orang yang beriman sampai kepada derajat kamalul iman, sempurna imannya, yang tidak pernah sedikit pun ketergantungan kepada selain apa? Allah tabaraka wa taala. Tauhidnya kuat, mengerti tauhid dan kuat berdiri atas tauhid, dan tidak pernah menggantungkan dirinya kepada selain Allah tabaraka wa taala. Bahkan orang-orang yang seperti ini dijanjikan oleh Nabi SAW akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Sehingga Imam Muhammad bin Al-Wahhab At-Tamimi rahimahullah membuat satu bab di dalam kitabnya, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Barang siapa yang menyempurnakan tauhid, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, baik secara i'tiqad atau secara ucapan atau secara amalan, yuhaqqiquh, dia betul-betul menyempurnakan, mewujudkan tauhid di dalam hatinya, di dalam ucapannya dan perbuatannya, dakhalal jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi.
humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka-mereka ini? Orang yang begitu berusaha menyempurnakan pentauhidannya kepada Allah Azza wa Jalla, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, dengan i'tiqad, keyakinan, kemudian ucapan, kemudian amalan. Apa yang dia yakini, keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian keyakinan yang sudah terhunjam dalam jiwanya diucapkan oleh lisannya, kemudian tidak sampai di situ, dia terapkan dalam amalannya. Alladzina la yastarqun, di antaranya alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian ada orang-orang mukmin naqisul iman, orang mukmin yang imannya kurang, bahkan disebut sebagiannya fasik. Fasik itu al-khuruju an ta'atillah, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Azza wa Jalla dengan melakukan dosa-dosa sampai tingkatan dosa yang mereka lakukan kepada kaba'irudz dzunub. Jadi tidak mengeluarkan mereka dari musammal iman. Itu salah satu contohnya yang telah kita sebutkan tadi dengan jelas. Allah Jalla wa ala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma, dan seterusnya. Dan Allah menyebutkan mereka dengan musammal iman, dan tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala mereka keluar dari musammal iman. Kemudian berikutnya dari Ishaq al-Azruq anil A'mash an ibni Abi Aufa radhiyallahu an, dia mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khawariju kilabun nar. Sampai-sampai Nabi SAW memberikan wanti-wantian, sampai-sampai Nabi mengucapkan al-khawariju kilabun nar, kata Nabi SAW. Saking menyimpangnya orang khawarij dari pemahaman yang benar, akidah ahli sunnah. Sadaqa Rasulullah, benar Nabi mengatakan, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana mereka keluar dari, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, kata Nabi SAW. Bagaimana tidak, ma'asyiral ikhwah, disebutkan dalam sebagian riwayat, ketika Nabi SAW melakukan peperangan, kemudian usai melakukan peperangan, kemudian Nabi membagi ghanimah, harta rampasan perang. Karena yang membagi ghanimah adalah Nabi SAW. Ketika Nabi membagi harta rampasan perang itu, ada salah seorang yang lancang ucapannya kepada Nabi, dan dia mengatakan, i'dil ya Muhammad, berlaku adil engkau wahai Muhammad. Pembagian yang dilakukan oleh Nabi menurut dirinya tidak adil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, illam a'dil faman ya'dil, kalau sekiranya aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil selainku, kata Nabi SAW. Kemudian ma'asyal muslimin, terjadi apa yang terjadi dalam riwayat ini. Para sahabat ingin melegahkan Nabi SAW, menenangkan hati Nabi SAW, dan para sahabat meminta izin kepada Nabi untuk membunuh laki-laki ini. Diizinkan oleh Nabi SAW. Tapi ternyata para sahabat ketika ingin menjumpai laki-laki ini, menjumpainya dalam keadaan melakukan salat. Sampai berapa kali sahabat melakukan, menjumpainya dalam keadaan salat, menjumpainya dalam keadaan ruku', menjumpainya dalam keadaan sujud, menjumpainya dalam keadaan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan sahabat tidak berani menumpahkan darahnya. Kemudian tiba-tiba laki-laki ini pergi, menghilang. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW akan terlahir dari keturunan orang ini, disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi SAW. Menyimpang dari agama Islam, mudah di dalam melakukan pengkafiran terhadap kaum muslimin, mudah ingin selalu terjadi tumpah darah.
Ini bukan akidah yang benar, ini bukan pemahaman yang benar di dalam Islam. Kalau kepada Nabi SAW mereka melakukan hal yang seperti itu, ma'asyiral ikhwah, sampai-sampai mengucapkan i'dil ya Muhammad, kemudian kepada Ali radhiyallahu an melakukan pemberontakan, tidak menerima keputusan Ali yang ketika itu sebagai imamul muslimin, pemimpin kaum muslimin, al-khalifatul thalithah, khalifah yang ketiga dari khalifahnya Nabi SAW, setelah khalifah yang keempat setelah Uthman radhiyallahu an, al-khalifatul rabi'ah, dan tidak diterima. Bagaimana kiranya pemimpin-pemimpin yang datang setelahnya? Ali radhiyallahu an, al-khalifatul rabi'ah, kemudian mereka tidak menerimanya sebagai khalifah karena Ali menerima perdamaian antara dirinya dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang datang setelah khalifah kaum muslimin? Maka mudah di dalam pengkafiran, iyadzan billah. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi sebuah hadis yang datang dari Hashrat ibn Nabatah, haddathani Sa'id ibn Jumhaman qala dakhaltu ala ibni Abi Aufa wa huwa makfufun. Saya ketika itu masuk menemui Ali, menemui ibnu Abi Aufa. Sa'id ibn Jumhan mengatakan saya masuk menemui ibn Abi Aufa wa huwa makfufun, ketika itu dia telah tidak bisa melihat pandangannya. Faqala man anta, siapa dirimu? Qultu Sa'id ibn Jumhan. Qala ma fa'ala waliduk? Qultu qatalahu al-azariqah. فقال قتل الله الأزارقة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم؟ قال الخوارج كلها. Ketika Sa'id ibn Jumhan masuk menemui ibn Abi Aufa, wa huwa makfufun, ketika itu dia sudah tidak bisa melihat. Kemudian Ibn Abi Aufa bertanya kepada Sa'id, man anta, siapa dirimu? Qultu, aku mengatakan Sa'id ibn Jumhan. Qala ma fa'ala waliduk, apa yang dilakukan oleh ayahmu? Qultu qatalahul azariqah, dia dibunuh oleh Azariqah salah satu firqatun min firaqil khawarij, karena orang-orang khawarij ini juga bersekte-sekte, juga berkelompok. Dan Azariqah ini disebutkan kepada Nafi' al-Azruq, seorang tabi'in yang memiliki pemahaman yang menyimpang, berguru kepada sahabat Nabi SAW, kalau tidak salah Ibn Abbas. Tetapi Nafi' al-Azruq ini sering duduk-duduk bersama orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, berdiskusi, duduk bersama mereka, yang ujung-ujungnya dia terpengaruh pemahaman khawarij dan membuat satu sekte di dalam kelompok khawarij yang dinisbatkan kepada dirinya, disebut dengan al-Azariqah. Dan Azariqah ini termasuk khawarij yang gulat, yang ekstrim di dalam melakukan pengkafiran terhadap kaum muslimin. Maka Sa'id mengatakan qatalahul Azariqah, dia telah dibunuh oleh Azariqah. Faqala qatalallahul Azariqah, semoga Allah memerangi orang-orang Azariqah. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, haddatsana Rasulullah, Nabi telah bercerita kepada kami, annahum kilabun nar. Ini ancaman yang begitu kuat dari Nabi SAW bahwa mereka merupakan kilabun nar. Qultu al-Azariqah wahdahum, aku bertanya kepadanya, akankah ucapan Nabi itu hanya ditujukan kepada orang-orang Azariqah? Qala al-khawariju kulluha, tidak, tetapi maksudnya adalah ditujukan kepada khawarij semuanya. Menunjukkan
pemahamannya begitu jauh dari pemahaman yang benar, pemahaman yang diajarkan oleh Nabi SAW. Iyadzan billah, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ma'asyarul muslimin. Kemudian disebutkan dari Hammad ibn Salamah, haddatsana Abu Hafs annahu sami'a Abdullah ibn Abi Aufa wa hum yuqatiluna al-khawarij yaqul sami'tu Rasulullah SAW tuba liman qatalahum wa qataluh. Bahkan Nabi menyebutkan, kata Abdullah ibn Abi Aufa, ketika mereka melakukan peperangan terhadap orang-orang Khawarij, saya mendengarkan Nabi mengatakan, tuba liman qatalahum, beruntung orang-orang yang memeranginya dan orang-orang yang diperangi olehnya. Inilah ma'asyarul muslimin, di antara perbuatan yang menyimpang dijadikan bagian daripada kabirah min kabairiz dzunub oleh Imam Az-Zahabi, dosa besar yang ke-49, al-khuruju bis-sayfi wat takfir bil kabair, melakukan pemberontakan kemudian melakukan pengkafiran terhadap kaum muslimin karena dosa besar yang mereka lakukan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti selalu kita pahami, haram hukumnya melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa in jaru, kata para ulama, walaupun mereka melakukan kezaliman, kezalimannya tidak boleh diikuti, tetapi bukan berarti kezaliman menjadikan sebuah alasan melakukan pemberontakan terhadapnya. Kenapa demikian ma'asyarul muslimin? Demi menjaga tidak terjadinya tumpah darah di tengah-tengah umat, terkhusus tengah-tengah kaum muslimin. Darah kaum muslimin begitu mahal harganya ma'asyarul muslimin di sisi Allah tabaraka wa taala. Begitu mahal harganya di sisi Allah tabaraka wa taala. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah tabaraka wa taala daripada tumpah darahnya seorang muslim. Maka salah satu wasilah yang bisa terjadi di samping perbuatan itu memang tidak diizinkan sama sekali oleh Nabi SAW, yaitu melakukan al-khuruju bis-sayfi, pemberontakan apalagi dengan senjata terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin wajib kita taati, kita doakan, dan kita selalu bersamai mereka selagi mereka melakukan kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya, untuk orang-orang yang mereka pimpin, kecuali yang mereka lakukan merupakan sebuah penyimpangan dan kita tidak boleh mentaatinya, tetapi kita tetap tidak diperbolehkan melakukan perbuatan al-khurud atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada pemberontakan, iyadzan billah. Semoga Allah taala memberikan taufik, bimbingan kepada seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada orang-orang yang dia pimpin. Semoga Allah taala memberikan pemimpin kaum muslimin pemisik-pemisik yang saleh, yang selalu mendoakan mereka, yang selalu membantu mereka dan menguatkan mereka di atas kebaikan-kebaikan. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV
di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah, saling tolong menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Mereka tinggal di luar liburan. Pasti liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondokopi. Kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya. Dari Bintaro. Istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondokopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga, habis maghrib sampai nih. Habis maghrib belum datang, habis isya belum datang, jam 8 belum datang, jam 9, jam 10, jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja tinggal Jakarta setahun nggak keluar rumah, bingung sekarang gitu loh. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor, itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal, istighfar deh gitu, sampai Pondokopi beneran tinggal nginjek gas, jalan terus. Setelah Jati Asih itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener nggak? Pondokopi dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang, lalu masuk tol dalam kota.
Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priuk. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri, ngelewatin kan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, lurus lagi Tugul Tani, masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri, masuk Tamrin, belok kiri, lurus sampai Semanggi, ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi ke Ponokopi. Dari situ kan tinggal lurus aja.